Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita kenalan yuk dengan kakak-kakak mahasiswi dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Ada saya, Kak Citra. Di samping saya ada Kak Dinda. Di samping saya ada Kak Tiara. Oh iya, omong-omong teman-teman di rumah, masih ada yang bingung nggak nih dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Aku udah paham sih, Kak. Tapi kayaknya ada yang lupa deh. Kalau aku kurang paham, Kak. Kalau teman-teman di rumah, seperti kakak yang mana? Oke deh, kalau teman-teman di rumah juga masih bingung, yuk kita belajar bareng-bareng dengan kakak-kakak mahasiswi dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Let's go! Assalamualaikum, halo! Ketemu lagi dengan Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai operasi penjumlahan pecahan. Nah, sebelum kita membahas tentang operasi penjumlahan pecahan, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu pecahan. Yuk kita bahas bersama-sama apa itu pecahan. Nah, jadi pecahan dalam matematika merupakan suatu bilangan yang mempunyai dua bagian yang dipisahkan dengan garis. Nah, bagian tersebut kita misalkan bagian A dan bagian B, di mana A merupakan pembilang dan B adalah penyebut. Lalu, bagaimana Kak dengan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Sebuah pizza akan dimakan oleh 4 orang anak bersama-sama. Maka pizza tersebut dibagi menjadi 4 potong, sehingga masing-masing anak mendapatkan satu bagian dari pizza tersebut. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah punya gambaran belum tentang apa itu pecahan? Kakak harap kalian udah punya gambarannya ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk cus ke materi berikutnya. Nah, di sini kakak akan membahas tentang pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Untuk pecahan dengan penyebut yang sama, ini mudah banget teman-teman. Kalian tinggal tambahkan aja pembilangnya. Yaitu di sini kita ketahui pembilangnya ada 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadinya 12/8. Lalu yang satu lagi ada 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadinya 7/9. Nah, untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Lalu setelah kita samakan penyebutnya, bisa kita bagi kali. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita harus paham dulu apa itu KPK. Perhatikan contoh soal yang ada di PPT kakak. Di sini ada pecahan 2/3 ditambah 3/5. Penyebutnya berbeda kan antara 3 dan 5. Lalu, kita ketahui KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, oleh karena itu kita tinggal bagi kali aja deh nih. Yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu 3 dikali 3 sama dengan 9. Setelah penyebutnya terlihat sama, kita tambahkan aja pembilangnya. 10 ditambah 9 sama dengan 19. Oke deh, segitu aja materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dibahas bersama dengan Kak Tiara. Dadah! Pecahan berikutnya adalah pecahan campuran. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan campuran itu, Kak? Pecahan campuran adalah gabungan dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Nah, lo bingung nggak? Gak usah bingung, yuk kita lihat contoh soalnya. Ini dia yang dikatakan campuran bilangan bulat dan pecahan, yaitu 7 dan 2 merupakan bilangan bulat, sementara 3/4 dan 2/5 merupakan pecahan murni. Nah, ini cara perhitungannya. Yuk kita lihat.
Di sini bilangan bulat dan pecahan akan dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Bilangan bulat ya dengan bilangan bulat. Pecahan ya dengan pecahan. Dapat dilihat 7 dikumpulkan bersama 5. Dan 3/4 dikumpulkan bersama 2/5. Lalu bilangan bulat tinggal ditambahkan saja. Bagaimana dengan pecahannya? Jika dilihat, pecahan tersebut termasuk ke dalam jenis pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Oleh karena itu, harus disamakan dulu nih penyebutnya. Seperti yang sebelumnya, penyebutnya kita samakan dengan KPK. Kita tahu KPK dari 4 dan 5 merupakan 20. Yuk hitung. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Dan 5 dikali 3 sama dengan 15. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Penyebutnya sudah sama. Yuk jumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 8 sama dengan 23. Jadi 9 ditambah 23 per 20. Kok bisa jadi 10? 3 per 20. Nah, di sini kalian juga harus paham tuh konsep pecahan. Pecahan, jika pembilangnya dan penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Sekarang, nilai 23 merupakan gabungan dari 20 ditambah 3. 20 per 20 sama dengan 1. Jadi, 9 tambah 1, 9, 10. Jika pecahan memi yaitu 3 per 20, maka 10 3 per 20. Nah, yang terakhir yaitu pecahan desimal. Pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian per 10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah bilangan di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya. Mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Terus kita lihat kesangkaannya biar kita nggak bingung. 0,5 ditambah 2 per 5 sama dengan 5 per 10 ditambah 4 per 10. Kok jadinya 5 per 10? Kan 4 per 10 itu kan 2 per 5. Nah, untuk 5 per 10 kalian harus lihat di belakangan 0 ada satu nilai berarti 5. Nilai 5 tersebut dibagi puluhan, yaitu 10. Sementara 2 per 5 kenapa bisa jadi 4 per 10? Kalian harus paham pecahan senilai, yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama saat pembilangan dan penyebutnya dikalikan dengan nilai yang sama. Di sini 2 per 5 antara penyebut dan pembilang dikali 2. Maka hasilnya sama dengan 4 per 10. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Nah, sampai sini kakak harap kalian mengerti ya. Kita lanjut ke materi yang disampaikan oleh Kak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dinda Soleha Syawali. Jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi pengurangan pecahan. Operasi pengurangan pecahan pada umumnya hampir sama dengan penjumlahan pecahan. Memerlukan pemahaman mengenai KPK, SPB, dan sifat operasi pengurangan. Berikut dijelaskan mengenai operasi pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang A. Cara pengurangan pecahan biasa atau dasar. Mengurangi pecahan biasa adalah dasar dari operasi pengurangan pecahan. Secara sederhana, pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahannya sama. Nah, contohnya seperti yang tertera di dalam PPT ini. 3 per 5 dikurang 1 per 5. Nah, bisa adik-adik lihat, penyebut kedua pecahan tersebut sudah sama. Sehingga kita bisa langsung mengurangi pembilangnya. Kita langsung kurangi aja yuk. Nah, 3 dikurang 1 berapa adik-adik? Pintar, 2. Sehingga hasil dari 3 per 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 2 per 5.
Yang kedua, mengurangi pecahan biasa penyebut berbeda. Mengurangi pecahan biasa berbeda penyebut dilakukan dengan cara menyamakan penyebut yang dikurangi. Contohnya seperti ini ya adik-adik. 3/4 dikurang 2/6. Nah, penyebutnya beda kan adik-adik? Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 6. Nah, adik-adik pasti sudah tahu dong bagaimana cara mencari KPK. Jadi kakak skip aja ya. Yuk, lanjut kita fokus ke soal lagi. Sehingga kita dapatkan KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Nah, oke. Setelah kita menemukan KPK dan kita sudah menyamakan penyebutnya, kita bisa langsung mencari pemilangnya dengan cara dibagi dan dikali. Nah, apa sih Kak yang dibagi dan dikali? Yang dibagi dan dikali yaitu yang 12 dibagi 4 lalu dikalikan dengan 3. Oke, kita hitung sama-sama. 12 dibagi 4 berapa? 3, pintar. Terus 3 dikali 3? 9. Sehingga hasilnya 9/12. Ayo kita lanjut lagi yang ke sebelah. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 2? 4. Pintar ya adik-adik. Nah, sudah kita mencari pembilang dan penyebutnya sudah sama, mari kita menghitung 9 dikurang 4. Hasilnya 5/12. Sehingga hasil dari 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 5/12. Yang B, pengurangan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran secara umum hampir sama dengan mengurangi pecahan biasa. Hanya saja pada pecahan campuran, nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan, kemudian nilai pecahan dikurangi terlebih dahulu. Nah, contohnya 8 3/4 dikurang 4 2/6. Nah, kita harus memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan terlebih dahulu. Ayo, mari kita lihat ya adik-adik. Bilangan bulat berarti yang mana nih bilangan bulatnya? Ini ya, 8 sama 4. Nanti di sini kita tulis kurung buka 8 dikurang 4 kurung tutup. Terus ditambah nilai pecahannya. Nah, pecahannya yang mana nih? Nah, benar yang ini ya. 3/4 dikurang 2/6. Nah, setelah kita pisahkan keduanya, kita harus menghitung yang nilai pecahannya terlebih dahulu. Nah, kita lihat yuk adik-adik nilai pecahannya. Wah, penyebutnya berbeda nih. Berarti kita harus samakan terlebih dahulu ya. Caranya seperti yang tadi kakak jelaskan. Kita harus mencari KPK-nya dulu. KPK dari 4 dan 6 tadi 12. Nah, lalu kita mencari pembilangnya ya adik-adik. Ini dia. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3, 9. Lalu 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sudah ketemu kan jawabannya? Maksudnya nilai pecahannya. Lalu setelah kita mencari pecahan, kita pindah ke nilai bulat, ke bilangan bulat. Bilangan bulatnya yaitu 8 dikurang 4. Yaitu 8 dikurang 4 berapa ya adik-adik? 4. Betul sekali. Nah, lalu kita mengurangi nilai pecahannya. 9 dikurang 4? 5. 5/12. Nah, sudah ketemu, ini dia, tinggal kita jumlahkan nilai keduanya. 4 ditambah 5/12 hasilnya 4 5/12. Baik, pintar sekali adik-adik. Nah, seperti itu. Baik adik-adik, cukup sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat dan kita bisa sekolah seperti biasanya dalam keadaan sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.